Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 5 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba, seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikian pembacaan firman. Silakan Bro Welis. Ya, saya lanjutkan Yohanes pasal 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada limbah serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Silakan Bu Salma. Bu Salma bisa melanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat orang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Silakan Pastor Paul. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang tidak beretorika tentang Tuhan, karena dia akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dia akan mendapatkan mujizat, dia akan mendapatkan hal-hal yang baik, karena hidupnya tidak beretorika. Tapi kalau orang-orang yang beretorika itu ya sial, karena dia pikir dia sudah ketemu Tuhan, tapi ternyata dia hanya ketemu dengan imajinasi, ya, ilusi fata morgana dari Tuhan yang dia sembah itu. Lalu dia dengan berbagai macam dalih, ya, untuk membenarkan ilusinya dan untuk membenarkan imajinasi dia tentang Tuhan, ya, dan membuat berbagai macam pembenaran, dan dia tetap saja tidak dapat tertolong. Akhirnya dia mati di dalam retorika. Ya. Nah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita bicara tentang retorika Tuhan. Banyak orang ya baca kitab suci, membaca Al-Quran, baca Alkitab, dia baca semua kitab suci ya. Dia berpikir dia akan menemukan Tuhan dalam kitab-kitab suci itu. Bahkan ada banyak tulisan-tulisan kalau Anda membaca ya, mengenal Tuhan, ya, mengenal Allah. Maka nanti Anda akan digiring untuk membaca kitab suci, ya kan? Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak percaya. Ya, nggak percaya. Karena mereka sudah punya framing di kepalanya mereka, ya, yang diajarkan oleh guru-guru mereka sebelumnya. Framing tentang Tuhan. Anda tidak mencari Tuhan karena Anda ingin mencari, tetapi Anda mencari Tuhan yang sudah ada di framing kepala Anda. Dan Anda akan ketemu nggak? Ketemu Tuhan yang ada dalam framing kepalamu.
Tuhan itu ya pasti akan menolong kita dalam kesesakan. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu adil. Dia tidak mungkin ya menghukum kamu kalau kamu tidak bersalah. Tuhan itu ya pasti akan membuat mujizat. Tuhan pasti akan menolongmu. Nah, itu kan semua Anda sudah tahu itu kan. Itu kan sudah khatam itu. Kalau berdoa Anda pasti akan dikasih tahu sama Pak Pendeta atau Pak Ustadz ya. Iya itu penuh dengan rahmat. Iya pokoknya semua yang tentang itu. Benar nggak? Nggak salah, benar. Tetapi ada yang lupa ya. Bagaimana Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang adil, Tuhan yang suci mulia, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh cinta itu ya bisa benar-benar hadir dalam hidupmu. Tuhan yang maha jauh, maha jauh kan? Apakah dia dekat? Oh dia dekat. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah itu kan firmannya Bimbo. Ya kan? Bukan firman Tuhan dalam Alkitab kita. Karena ia tetap dekat dengan kita sekalipun kita menjauh. Alkitab kan berkata begitu kan? Tetapi framing dalam kepalamu kan bilangnya apa? Aku jauh, aku engkau dekat kan? Tuhan itu tidak pernah menjauh sebab Tuhan ada di sini. Sekalipun kamu meninggalkannya, ia tetap ada di situ. Dia tidak akan menjauh darimu. Ya kan? Nah, tapi selalu saya ketemu ya, kalau saya membaca atau saya mendengar kesaksiannya orang-orang ya, jauh, jauh. Kamu ya, boy. Orang itu sangat ya. Nah, sekarang adalah kita yang bagus ya. Sini ono ya. Ya sejauh doa di sejauh depan. Nah, itu editorial
Nah, ini sudah mau ya. Tapi masih patah-patah suaranya. Oke ya. Oke. Sudah ya, sudah mau ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Patah-patah kita lanjutkan tadi ya. Nah, jadi banyak orang berretorika tentang Tuhan ya. Mana ini belum tampil gambarnya. Namanya di YouTube. Bisa bantu cek. Ya, sudah tampil ya. Nah, banyak orang berretorika tentang Tuhan. Dia punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, teori-teori tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Ketika dia melihat ada orang kena masalah, dia bisa menganalisa masalah orang itu dengan pengetahuan yang dia miliki, ya. Bahkan dia bisa menghakimi, kayak kemarin kan, dibilang menghakimi orang lain dengan pengetahuan yang semua pengetahuan. Oh, Anda kalau ketemu orang karismatik paling jago tuh ya. Begitu nanti Anda ketemu masalah, aduh bro, saya begini, anak saya lagi gini. Oh, kita tengking itu ya, roh depresi itu namanya. Itu roh intimidasi, roh ini, roh itu. Wah, dia bisa hafal tiba-tiba, dia tiba-tiba bisa tahu tuh penyakitmu apa, so, masalahmu apa dalam hidupmu, ya kendala-kendala semua, tiba-tiba dia bisa tahu. Waduh, saya sampai melongo. Dan paling menyebalkan lagi, habis kamu tidak bertobat sih. Terakhirnya endingnya dia bilang begitu ya. Terus nanti sama dia ditengking-tengking, kalau nggak berhasil dia panggil pendetanya, kalau pendetanya nggak berhasil, panggil pendeta yang lain, terakhir ada yuk ke kelenteng aja yuk. Karena kelentengnya lebih berhasil, dikasih camsi. Nah, akhirnya gerejanya ikut-ikutan kasih camsi ya. Suruh ngambil lotre di dalam baku, terus isinya ayat-ayat begitu kan. Wah, kayak camsi begitu kan jadinya kan. Terus nanti Anda datangi Pak Pendeta, Pak ini ayat ini artinya apa? Pendetanya juga bingung, kamu juga bingung. Dan begitu kan yang terjadi kan. Nah, itu kan yang terjadi dengan gereja Anda kan, gereja camsi. Karena Anda berretorika tentang Tuhan. Sehingga Anda tidak mendengar suaranya pun tidak, ya. Mendengar suaranya tidak, mengetahui rupanya. Simpel ya, mendengar suaranya tidak, mendengar rupanya juga, mengenali rupanya juga enggak. Yesus berkata, aku adalah Yohanes 1 ayat 18 ya. Berkata bahwa Yesus adalah eksegesa dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dalam Yohanes 14 ayat 9 katakan, kalau kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Apa yang dimaksud? Kan Allah adalah kasih. Kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat sang kasih itu. Kalau kamu melihat terang Yesus, kamu melihat sang terang itu. Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Di mana kamu mengasihi sesamamu, di mana kamu bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu, di mana kamu bisa memberikan jalan keluar, ya, encouragement bagi sesamamu. Ya, di mana kamu memberikan pertolongan kepada sesamamu, memberikan terang kepada sesamamu. Ya, terang itu bukan sok ngajarin. Ada orang lagi kena masalah malah diajarin, Anda sok ngajarin. Sok memberi nasihat, akhirnya ujungnya menghakimi. Ya, duitnya kagak keluar. Nggak ada aksinya, ngomong doang. Nggak akan, akhirnya Anda sendiri berretorika. Ada orang berretorika mau ngajari orang lain untuk berretorika lagi. Saya paling sebel ya kalau ketemu orang kayak gitu dulu itu. Makanya selama saya dalam masalah-masalah gitu, saya minggir, nggak mau ketemu sama orang-orang yang sok ngajarin begitu. Saya ketemu dengan pendoa syafaat yang baik, ya orang-orang Batra yang sok ngajarin. Ada ya orang-orang Batra yang nggak ngeroh dia, wah roh ini roh itu segala macam. Tetapi dia ketemu sama saya nggak begitu. Ya, dia tahu saya orangnya rasional banget, mikir banget, dan dia tahu saya juga pendeta.
Ya. Tapi kalau ketemu kroco-kroconya ya ngajarin wah apa segala macam. Saya doakan ya pakai minyak ya. Wah, menyebalkan ya. Ya, menyebalkan. Nah, mendengar suaranya pun tidak. Apa yang dimaksud? Yaitu suara Tuhan kan Anda dengar dari rema kan? Rema yang melimpah itu. Anda nggak punya rema ketika baca Alkitab. Bacaanmu tentang kitab suci adalah bacaan seperti Anda baca majalah Kuncung, majalah Bobo. Penuh dengan, ya sebagai syarat ngantuk, supaya buat ngadem-ngademin. Supaya adem, supaya buat ngadem-ngademin hidupmu. Salah ya. Baca Alkitab itu dengan kehausan, dengan rasa ingin tahu, dengan rasa ingin apa yang harus aku lakukan Tuhan. Anda cari apa baca Alkitab. Ya, saya kalau baca Alkitab, udah lagi dalam kondisi tentu saya bisa sekali duduk itu satu buku itu ya. Saya misalnya, sekali langsung saya habis. Karena saya baca Alkitabnya bukan syarat sih ya. Saya baca Alkitabnya karena saya haus. Karena saya ingin Tuhan bicara sama saya hari itu. Ya, mendapatkan rema, bukan buat syarat supaya kerasa rohani. Karena saya ingin Tuhan, terutama kalau di dalam masa-masa saya sendirian, masa-masa transisi atau masa-masa kritikal ya, saya akan baca Alkitab lebih banyak daripada sebelumnya. Bukan untuk merasa lebih baik. Nah, banyak orang merasa baca Alkitab kan supaya merasa lebih baik. Karena saya sedang menunggu Tuhan bicara. Tiba-tiba Tuhan bicara melalui tulisan-tulisan yang mati itu. Ya, tiba-tiba Tuhan memberikan inspirasi dari tulisan-tulisan yang mati itu. Ya, menyelidiki kitab-kitab suci, ya menyangka bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Padahal kitab suci itu sudah memberi kesaksian tentang Yesus. Tentang apa? Tentang cinta kan? Rema pertama yang kamu peroleh adalah tentang cinta. Ya kan? Simpel sekali ya. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, ya rema tentang cinta, maka Anda akan dibawa kepada rema yang lain. Tapi kalau Anda tidak mengerti rema tentang cinta ini, kalau Anda tidak mengerti bahwa cinta adalah rema terbesar dalam hidupmu, ya Anda jangan berharap dibawa kepada rema yang lain. Ya kan? Makanya kekristenan dikenal dengan kata cinta, ya kasih. Namun kasihnya itu kembali lagi kan, di framing lagi kan. Anda memperoleh framing-framing tentang kasih
Ya, oke ya. Nah, ini sudah berhasil nyala. Oke. Ending ya, langsung ya. Bahwa ajaran tentang cinta ini seharusnya menjadi rema. Tapi bukan dari framing orang lain. Homoseks itu cinta, bukan. Nafsu itu. Ya, Anda kawin istrinya 4 itu cinta, bukan. Itu nafsu istri 4. Ya, Anda punya istri saja terus Anda melakukan anal seks, itu bukan cinta, itu nafsu. Ya. Anda punya istri lalu Anda gengbeng sama orang lain, itu nafsu bukan cinta. Itu kan menghanguskan kamu. Ya kan? Ada lagi ngomong tentang cinta, Anda lebih ya tetangga Anda pelihara, malah anak Anda kapiran, itu bukan cinta, itu namanya ongkrongan. Anda merawat orang lain, pendetamu kamu rawat, orang tuamu kapiran, itu namanya ongkrongan, bukan cinta. Ya, saya bersyukur ya waktu kakak saya itu waktu susah-susahnya mami itu terakhir itu kakak saya merawat ya. Kakak saya itu waktu itu sudah sempat ini apa namanya, orang kan kalau meninggal terakhirnya kan bikin aneh-aneh. Nah, kakak saya wah telepon saya teriak, aduh ini mami ini tambah bikin runya. Kamu bertahan karena kita nggak tahu kapan mami meninggal, nanti kamu nyesel. Oh iya ya, karena saya iya ya bisa ngomong begitu kayak orang tersadar. Oh iya ya, jangan-jangan memang sudah mau waktunya. Bener ya, cepet-cepet ya waktu itu. Dan makanya mau minta apa sampai saya bilang pokoknya minta apa jangan dilarang. Waktu itu ya terakhir mau meninggal, belikan sana win karnis yang enak. Mami saya itu suka minum anggur win karnis itu loh. Belikan yang enak, beli. Akhirnya dibelikan ya. Terakhirnya seneng minum karnis. Tiap malam jadi anget badannya kan. Minum segelas itu ya, win karnis itu. Nah, kita nggak tahu ya kapan orang tua kita mau meninggal. Kita rawat kalau sudah meninggal. Ini ada orang-orang Islam berkata saya tidak tahu diri ya, tidak berbudi orang tua, tidak menghormati orang tua. Kalau saya datang terus cuma sembah sujud kepada pusara ibu, ya gunanya apa coba? Banyak orang menelantarkan orang tuanya kan. Kalau orang tuanya sudah mati dia baru berbakti sama orang tuanya. Terus buat apa? Anda udah mati orang tuamu, baru Anda juduk-juduk kepala ke lantai. Ya salah. Anda kalau mau ya berbakti kepada orang tua ya lagi masih hidup. Ya, kami berusaha selama ibu saya masih hidup, tidak ada pendeta manapun yang mendapatkan perawatan lebih daripada saya yang merawat mami saya. Ya. Selama istri saya ini ada, tidak ada wanita lain yang mendapat cinta lebih daripada saya mencintai istri saya. Ya, selama ada anak-anak saya ada, saya tidak pernah memberikan kepada anaknya orang lain lebih dari saya memberikan kepada anak saya. Jangan dibalik ya, kebanyakan orang kan dibolak-balik. Itu namanya ongkrongan, bukan cinta. Ya, makanya Anda harus ini ya, punya cinta yang benar. Dari mana Anda punya cinta yang benar? Dari Alkitab. Anda belajar. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Nggak ada hai anak-anak ya, hormatilah pemimpinmu lebih dari orang tuamu. Nggak ada. Anda boleh menghormati pemimpinmu, pendetamu, pemerintah, tetapi tidak boleh melebihi dari hormatmu kepada orang tuamu. Anda boleh mencintai pendetamu, tapi tidak boleh lebih dari cintamu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu. Nggak boleh, ya. Hati-hati ya, jangan dibolak-balik. Nah, Anda juga jangan sampai punya punya salah kaprah tentang cinta ini. Nah, rema yang Anda dengar, rema yang dari mana? Dari Alkitab, apa rema dari Pak Pendeta? Anda baca dulu Alkitabmu baik-baik. Ya, jangan semua pendeta ngomong ditelan mentah-mentah. Anda baca Alkitabmu. Karena banyak orang, ya, pendeta-pendeta, dia baca Alkitab, dia pilih-pilih yang bagus-bagus, buat Anda perpuluhan, lalu yang sebenarnya dia tidak sembunyikan, dan Anda pun takut untuk menanyakannya. Termasuk di dalam Matius 25, ya, yang dikatakan, kalau kamu tidak berdiakonia, kamu akan masuk neraka. Pendeta nggak pernah khotbah itu di gereja.
Anda pernah dengar nggak pendeta pernah khotbah, kalau kamu tidak diakoni, kamu masuk neraka loh. Saya sampai seumur begini belum pernah dengar khotbah itu. Saya yang pertama khotbah ke Anda. Ya, kalau kamu tidak diakoni, kamu masuk neraka. Ya kan? Saya kan yang pertama kali khotbah buat Anda kan? Karena pendeta nggak mau khotbah itu. Pendeta maunya Anda duitnya masuk ke gereja. Ya, kalau Anda tidak berpuluhan, Anda tidak masuk neraka loh. Nggak ada ayatnya Anda tidak berpuluhan, Anda masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak berdiakonia, Anda masuk neraka. Ayatnya sangat jelas sekali, Matius 25, ayat 46. Ya kan? Ya kan? Tapi tidak ada satupun ayat di Alkitab ya yang berkata kalau Anda tidak berpuluhan, tidak bayar persembahan sulung, persembahan tangan, kalau Anda tidak ke gereja, Anda masuk neraka. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab kalau Anda tidak ke gereja masuk neraka. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius 25 ya, ayat yang ke-46 ya, ayat 45 dan 46 ya, kalau kamu tidak diakonia, orang yang tidak berdiakonia, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ya, ke neraka. Nah, contohnya seperti itu. Makanya Anda jangan beretorika tentang Tuhan. Anda baca sendiri Alkitabmu, temukan rema yang utama yaitu cinta, dan apa yang harus Anda lakukan tentang cinta ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.